他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 496 Ksatria Yayasan Emas, 3. Tidak lama setelah melangkah maju, Long Haon tiba-tiba berhenti di jalurnya, melepas jubah luarnya, dan mengungkapkan Golden Foundation Armor. Sebuah suara tua keluar, "Salam, Ksatria Yayasan Emas yang terhormat. Bolehkah saya bertanya untuk apa Anda datang?" Dalam kabut cahaya, siluet tinggi terlihat bergerak maju. Penatua ini tidak memiliki lengan kiri dan mata, itu adalah salah satu tetua yang menjaga Gunung Saint Ksatria. "Salam senior. Saya di sini untuk memilih gunung. Kepala aliansi memberi saya otorisasi." Long Haon sangat menghormati sesepuh ini, dia memberikan penghormatan saat dia melangkah maju, dan kemudian berhenti di depannya. Karena merasakan kehadiran penatua ini, dia sebelumnya mengungkapkan armor yayasan emasnya. Penatua itu cukup heran dengan mendengar timbre muda dari suara Long Haon. Itu adalah armor yayasan emas tingkat epik, tetapi suara yang datang darinya tampaknya sangat tidak memadai. Keputusan yang dikeluarkan oleh kesatria muda ini untuk menunjukkan padanya tidak mungkin bisa dipalsukan. Itu memiliki teks kode kompleks di dalam yang eksklusif untuk kuil ksatria. Dengan sangat cepat, ksatria tua itu mengembalikan dekrit itu. Ksatria tua melihat hormat di Long Haon menunjukkan beberapa kegelisahan, membuat Long Haon melanjutkan dengan tergesa-gesa, "Penatua, nama saya Long Haon. Tolong panggil aku itu. Tidak perlu seformal itu." Long Haon. Mendengar kata-kata ini, tetua terkejut, dan kemudian menggeser posturnya untuk menatapnya. "Jadi, kamu sebenarnya Long Haon." Saat itulah dia menyadari betapa terkenalnya namanya di aliansi kuil. Tetapi karena hal-hal yang sudah dikatakan tidak dapat ditarik kembali, dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Penatua menyatakan setelah jeda singkat, dengan suara yang bermartabat, "Jangan mengungkapkan namamu lagi di masa depan. Bahkan jika ini adalah gunung suci kami, kamu terlalu kurang ajar." Ya. Long Haon juga menyadari kesalahannya sendiri. Jika identitasnya bocor, semuanya akan benar-benar merepotkan. Siapa yang tahu jika mata-mata iblis ada di dekatnya? "Ikutlah bersamaku. Armor Yayasan Emas Anda adalah yang ke-12, jadi saya akan memanggil Anda Ksatria Emas ke-12. Ya. Long Haon setuju dan mengikuti yang lebih tua ke gunung. "Ini seharusnya bukan pertama kalinya kamu datang ke sini, jadi aku akan membiarkanmu memilih jalanmu sendiri. Apakah Anda memerlukan ubin penyelidik untuk mendeteksi tingkat binatang ajaib?" yang lebih tua bertanya. Long Haon menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia tidak dapat menentukan tingkat binatang ajaib di tingkat kultivasinya. Kalau begitu, hati-hati. Penatua itu berhenti berjalan dan menunjukkan arah tertentu untuk diambil Long Haon. "Terima kasih, Penatua. Datang ke sini untuk kedua kalinya memberinya kesan yang sama sekali berbeda dari pertama kali." Dia merasakan pada saat kedatangannya bahwa lingkungan tampaknya sangat dibatasi. Dan pembatasan ini semua sangat tersembunyi, sampai-sampai hanya sebagian dari mereka yang dapat dideteksi bahkan pada tingkat kekuatan mentalnya. Dengan kata lain, mengambil jalan yang salah kemungkinan besar akan memicu pembatasan ini. Tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh pembatasan ini cukup sulit untuk ditentukan. Berjalan maju sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh sesepuh, pemandangan baru dengan sangat cepat muncul dalam pandangan Long Haon. Di bawah cipratan sinar matahari yang cerah, indah, dan hangat, muncul gambar pohon-pohon yang rindang disertai dengan vegetasi yang harum, memberikan suasana yang sangat menyegarkan. Bernapas dalam-dalam, Long Haon merasa sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Esensi cahaya yang kaya di sini membuatnya merasa seperti ikan di laut. Dan armor yayasan emasnya telah terisi sejak lama, tetapi permukaan emas gelapnya membawa jejak lembut kilau emas dan kilau berwarna oranye yang menyilaukan.
Baik dalam hal kultivasi atau pertempuran, pembangkit tenaga listrik apapun yang selaras dengan cahaya akan mendapat manfaat dari dorongan besar di tempat ini. Kali ini, dia tidak perlu memanjat puncak gunung untuk membedakan arah. Mengandalkan persepsinya yang besar, Long Haon dengan mudah menemukan jalannya ke bagian tengah Gunung Suci Ksatria. Dengan kilatan cahaya keemasan, 4 sayap keluar seolah menembus Golden Foundation Armor. Terbentang dari punggungnya, sayap ini juga dilindungi oleh Golden Foundation Armor berwarna emas gelap. Saat sosoknya melintas, Long Haon menembus langit, dan secara mengejutkan menemukan bahwa di bawah dorongan dari baju besinya, sayap spiritualnya meningkatkan kecepatannya setidaknya 30%. Tampaknya hanya perlu beberapa kepakan sayapnya untuk mencapai puncak gunung pertama. Kemudian dia melebarkan sayapnya dan mulai meluncur jauh ke dalam. Setiap kali Long Haon dipercepat, itu terdengar seperti udara di sekitarnya robek. Samar-samar, tubuhnya mulai menghasilkan penghalang emas di sekelilingnya. Ini bukan kemampuan yang dia gunakan atas inisiatifnya sendiri, tetapi kondensasi dari esensi cahaya yang dia serap tanpa henti. Long Haon memiliki tujuan yang sangat jelas untuk perjalanan ke Gunung Suci Ksatria ini. Dia sudah lama memilih jenis binatang ajaib yang akan menjadi temannya. Meskipun dia benar-benar ingin terus berjuang bersama Hao Yue, keberadaan Hao Yue sangat sensitif. Hanya pada saat-saat genting menghancurkan pilar Dewa Iblis dia bisa diizinkan untuk keluar. Selama 1,5 tahun terakhir budidaya, Long Haon bisa merasakan melalui koneksi pembuluh darah mereka bahwa kekuatan Hao Yue juga berkembang dengan baik. Tapi Hao Yue tampaknya menekan sesuatu, dan melalui proses menyimpan kekuatan, jadi Long Haon tidak tahu benar apa tingkat budidayanya telah mencapai sekarang. Gunung Suci Ksatria sangat luas, dan bahkan dengan kecepatan Long Haon, dia membutuhkan waktu setengah jam untuk mendekati pusat gunung. Setelah itu, dia berhenti melakukan perjalanan lebih dalam ke gunung, karena dia tahu bahwa itu adalah wilayah dari binatang ajaib peringkat 10, yang bukan targetnya saat ini. Meregangkan keempat sayapnya, tubuhnya tetap melayang di udara. Long Haon menutup matanya dan fokus pada sekitarnya, menempatkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya pada ruang di antara alisnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa riak transparan terbentuk di area di sekitar kepalanya. Ini adalah gelombang murni kekuatan mental. Itu hanya karena kapasitas mental Long Haon ini jauh melampaui bahwa dari orang-orang biasa bahwa ia bisa menggunakan metode menyelidik tersebut. Lagi pula, itu bukan seolah-olah dia adalah pembangkit tenaga listrik dari atribut psikis. Saat menyelidiki daerah itu, Long Haon melanjutkan penerbangannya, dan menuju ke samping, bergerak sambil menjaga jarak yang sama dari pusat Gunung Suci Ksatria. Kali ini kecepatan terbangnya menjadi jauh lebih lambat. Butuh sekitar 1,5 jam lagi untuk akhirnya menemukan targetnya, mengeluarkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Api emas mulai menyembur keluar dari punggungnya saat keempat sayapnya mengepak dengan kekuatan penuh, menyebabkan dia menembak ke depan dengan kecepatan penuh seperti peluru. Setelah Long Haon berjalan melalui pohon-pohon tinggi dan akhirnya mendarat di tanah, sumber air muncul di pandangannya. Saat ini, lusinan binatang ajaib berelemen ringan sedang meminum air ini, menunjukkan kewaspadaan terhadap Long Haon. Esensi cahaya yang lembut dan murni dilepaskan di sekitar Long Haon. Dia tidak terus berjalan ke depan tetapi berhenti di sini di jalurnya. Armornya juga menghilang dan mengungkapkan penampilan aslinya. Long Haon memulihkan armor yayasan emasnya dan berdiri tidak bergerak, menatap dengan hangat pada binatang ajaib di depan. Perlahan-lahan, mereka mulai merasakan fluktuasi cahaya di sekitar tubuhnya, dan ekspresi kewaspadaan mereka menghilang secara bertahap. Kemudian, mereka mulai menunjukkan kekaguman dan keramahan. Yang pertama keluar adalah binatang ajaib seukuran tikus yang melompat dan naik di bahunya. Long Haon tersenyum melihat pemandangan itu dan dengan lembut membelai tikus kecil ini. Binatang ajaib lainnya akhirnya santai setelah melihat tampilan riang tikus kecil itu, dan perlahan mendekati Long Haon. Tapi orang bisa melihat bahwa saat mereka mendekati Long Haon, mereka muncul untuk menunjukkan penghargaan yang lebih besar dan lebih besar untuk dia. Ini wajar saja. Long Haon adalah Scion of Light, dewa pilihan.
Kemurnian esensi cahaya yang dia lepaskan jauh melebihi gunung suci ksatria, dan lebih jauh lagi, karena warisannya sebagai dewa pilihan, Long Haon memiliki daya tarik yang kuat untuk binatang ajaib berelemen ringan. Bagaimana mereka bisa menunjukkan permusuhan apapun terhadapnya? Tempat ini sudah jauh di dalam gunung suci ksatria. Binatang ajaib ini memiliki ukuran dan jenis yang berbeda, tetapi yang terendah dalam budidaya berada di peringkat ke-6, yang sesuai dengan langkah ke-5 manusia. Dan semakin tinggi peringkat mereka, semakin pintar mereka. Apakah kamu tahu tentang teman lamaku? Aku mencari, Long Haon bertanya pada binatang ajaib ini dengan suara rendah, dan segera, seekor burung berwarna emas mengangguk dan mendekatinya, menggosok mulutnya pada tubuh Long Haon sebelum melebarkan sayapnya dan menuju ke arah tertentu. Alasan mengapa Long Haon memilih tempat ini adalah karena itu adalah sumber air. Setiap binatang ajaib perlu minum, jadi kemungkinan bertemu seseorang yang telah bertemu dengan binatang ajaib yang dia cari jauh lebih tinggi. Tapi dia tidak menyangka bahwa aura elemen cahayanya yang sangat murni akan mengeluarkan begitu banyak binatang ajaib. Burung itu sudah memberinya bantuan, jadi dia hanya duduk di sini menunggu, tidak dalam keadaan meditasi tetapi juga tidak menutupi auranya. Binatang ajaib ini secara alami tidak punya alasan untuk pergi, dan hanya berkumpul di sisi Long Haon, dipenuhi dengan kegembiraan dan kenikmatan. Bahkan binatang ajaib yang biasanya bermusuhan pun sangat tenang saat itu. Tidak ada yang mau mengganggu suasana tenang. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan terdengar suara resonansi, kemudian siluet emas muncul dengan kecepatan tinggi. Mata Long Haon ini menyala dengan senang hati. Dia benar-benar datang. Chapter 497 Raja Bintang, Aku. Long Haon melihat sekelompok unicorn, masing-masing seputih salju selain dari surai emas dan tanduk emas berbentuk spiral yang menonjol dari kepalanya. Setiap unicorn memiliki sepasang sayap besar, putih bersih dengan ujungnya bersinar keemasan. Di tengah perjalanan mereka, orang bisa samar-samar melihat lingkaran cahaya keemasan mengikuti di bawah mereka. Di antara jajaran Starlight Unicorn ini, yang sangat tinggi terbang di depan, mencapai ketinggian 6 hingga 7 meter, dengan tanduk lebih dari setengah meter. Sepasang sayapnya penuh dengan kecemerlangan, hanya saja, sorot matanya tampak sangat terkejut. Benar, tujuan Long Haon saat ini adalah Starlight Unicorn, yang dikenal sebagai mitra kelas tertinggi untuk ksatria. Halo temanku. Apakah kamu masih mengingatku? Long Haon mendekati Starlight Unicorn King memimpin kelompok dengan langkah cepat. Ketika Starlight Unicorn King melihatnya dengan jelas, layar cahaya keemasan segera mengelilingi mereka. Long Haon tidak mencoba untuk menghindarinya, membiarkan cahaya keemasan memeluknya. Suara Starlight Unicorn bisa terdengar di benaknya. Jadi itu sebenarnya kamu, Scion of Light yang mulia. Ini adalah sukacita bahwa saya bisa melihat Anda lagi. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Dan aura sucimu tampaknya menjadi lebih murni daripada di masa lalu. Starlight Unicorn tampak sangat akrab dengan Long Haon. Jika orang bisa mengatakan bahwa terakhir kali dia hanya mengakui bakat bawaan Long Haon, kali ini dia menyetujui segala sesuatu tentang Haon. Yang sedang berkata, dia melangkah maju, dan, menundukkan kepalanya, dia menggosokkannya ke tangan Long Haon. Mengelus surai emas di lehernya, Long Haon menyatakan, teman lama, hari ini aku datang mencarimu. Mencari saya? Apakah sesuatu terjadi padamu? Starlight Unicorn mengangkat kepalanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Long Haon menjawab, saya harap Anda akan meninggalkan gunung bersama saya, dan membantu saya. Cahaya suci yang keluar dari Starlight Unicorn King menjadi lebih kuat, dan dengan cepat, matanya menjadi lebih gelap. Noble Scion of Light, pilihan dewa, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tungganganmu. Dan lebih jauh lagi, Anda sepertinya sudah memiliki tunggangan Anda sendiri. Long Haon mengangguk, itu benar, saya sudah memiliki mitra yang dikontrak. Tapi untuk beberapa alasan tertentu, dia untuk sementara tidak bisa bertarung bersamaku. Setan datang untuk menyerang kami, dan sudah melancarkan perang suci melawan kami. Kami tidak mampu untuk kehilangannya.
Jika kita melakukannya, seluruh benua akan berada dalam situasi yang mengerikan. Sebagai seorang ksatria, saya harus melawan iblis, dan itulah mengapa saya membutuhkan bantuan Anda. Aku tidak perlu mengikatmu dengan kontrak, dan hanya berharap kamu bisa menjadi teman seperjuanganku dan bertarung di sisiku. Star-Linked Unicorn King kaget, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu sebelum bertanya, mengapa kamu memilihku? Di Gunung Suci ini, ada banyak binatang ajaib berelemen ringan yang jauh lebih kuat dariku. Sebagai salah satu pilihan dewa, aku percaya bahwa tidak ada binatang ajaib di sini yang akan menolak undanganmu, karena bersamamu akan sangat membantu kultivasi kami. Dengan kilatan emas, Star King mengepakkan sayap di punggungnya, membawa Long Haon melonjak, dan terbang ke arah dari mana Long Haon datang. Kecepatan terbang Star King sangat cepat, mungkin sebanding dengan kecepatan penuh penerbangan Long Haon, atau bahkan lebih cepat. Penerbangannya juga sangat stabil, sejauh Long Haon tidak merasa diterpa udara. Di tubuh Star King, lapisan energi spiritual lembut menggelegak ke arah Long Haon, yang menemukan keheranannya bahwa setelah energi spiritualnya bergabung dengan Star King, itu tidak hanya akan bercampur dengan kekuatan penuh, tetapi juga, jenis ini energi spiritual yang menyatu akan segera berada dalam kondisi dataran tinggi spiritual. Chapter 498 Raja Bintang, 2. Tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa Star-Linked Unicorn adalah tunggangan optimal untuk seorang ksatria. Ternyata dia akan memberikan dorongan besar padanya, atau setidaknya, jika dibandingkan dengan Hao Yue, dorongan cahaya kecil saja tidak akan cukup untuk menandingi Star King. Meskipun Yating juga memiliki atribut cahaya murni, dia tidak sama dengan Star King. Sebagai perbandingan, bantuan Yating lebih umum, sementara spesialisasi Star King ditingkatkan. Serangan Star-Linked Unicorn umumnya bukan kekuatan utama mereka. Saat mengendarai Star King, Long Haon benar-benar merasa seolah-olah dia sudah menjadi ksatria langkah ke-9. Namun sayangnya, jarak yang memisahkannya dari pangkat Divine Knight masih sangat besar. Menurut perkiraannya, dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun lagi untuk mendapatkan kemungkinan menerobos. Tentu saja, 3 tahun ini pasti akan diperpanjang karena penghalang besar yang diwakili oleh perluasan rongga spiritual ke-9. Kurang dari setengah jam kemudian, Star King membawa Long Haon ke daerah berkabut di sekitar Gunung Suci Ksatria. Saat dia melayang di atas tanah, Long Haon melompat turun dari punggungnya, dan setelah mengobrol ringan dengan tetua dari Gunung Sen Ksatria, dia akhirnya membawa Star King keluar dari Gunung Sen Ksatria. Star King, melihat bahwa tidak ada kontrak di antara kita berdua, jika saya perlu menyembunyikan Anda, apakah Anda dapat kembali ke Gunung Saint Knights? Long Haon bertanya. Star King menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk itu. Bahkan jika ada kontrak, ini tidak perlu. Kami Star-Linked Unicorn memiliki metode kami sendiri. Sambil mengatakan itu, Star King mengangkat kepalanya, dan dahinya menyala dengan bentuk bintang berujung 5. Cahaya keemasan yang kaya berkumpul dari bintang itu, dan dengan kilatan cahaya keemasan, bintang ini secara mengejutkan keluar dari dahinya, mendarat di tangan Long Haon. Saya bisa memasuki bintang emas ini. Setelah masuk, saya akan memulai keadaan kultivasi yang tidak aktif, menunggu panggilan Anda. Long Haon memiliki kilasan kesadaran, jadi ternyata inilah alasan diberi nama Star-Linked Unicorn, kan? Star King menjawab, setiap kali kami mengaktifkan kemampuan ini, kami akan berubah menjadi bintang tersembunyi. Perlu saya menyembunyikan diri? Long Haon menggelengkan kepalanya dan menyerahkan bintang emas itu kembali ke Star King. Menurunkan kepalanya, dia dengan cepat meletakkannya kembali di dahinya. Ayo pergi. Mata Long Haon berkedip, perjalanannya untuk 10 juta poin kontribusi telah dimulai. Kembali ke punggung Star King, dia menyuruh Star King berlari beberapa langkah sambil membuka sayapnya, langsung menuju Dragon Resisting Mountain Pass di bawah pimpinan Long Haon. Pelan-pelan, Raja Bintang. The Dragon Resisting Mountain Pass telah terlihat, Long Haon tiba-tiba menepuk punggung Star King. Sementara itu, topeng emas gelap dipasang di wajahnya. Star King terus terbang dan memberi Long Haon sekilas, sementara riak yang berfungsi untuk berkomunikasi sekali lagi keluar dari tanduknya, Haon, aku merasakan bahaya mendekat.
Longhaon mengungkapkan senyuman, untuk bahaya, inilah kita menunggu. Saya khawatir mereka tidak akan mengejar. Dalam hal persepsi, bagaimana dia bisa kurang dibandingkan dengan Star King? Mengingat keriuhan besar yang dia tunjukkan saat kembali dengan punggung Star King, akan aneh jika tidak menarik perhatian iblis. Namun, Longhaon sekarang tersembunyi di balik jubahnya, membuat setan-setan ini bahkan tidak dapat melihat wajahnya di balik armor Yayasan Esensi Emas. Tapi Star King adalah raja di antara Starlight Unicorn, binatang ajaib dari peringkat ke-9, dan setara dengan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Hanya melihatnya naik itu adalah bukti status Longhaon. Reaksi para iblis yang baru saja menemukan seorang ksatria yang ditinggalkan sendirian adalah seperti yang bisa dibayangkan. Tentu saja, Longhaon tidak menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Pertama, tempat ini cukup dekat dengan kuil ksatria, dan kedua, mengingat kultivasi dan peralatannya, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Lebih penting lagi, dengan level saat ini yang dicapai oleh kekuatan mentalnya, mengejutkannya akan sangat sulit. Mengandalkan dorongan dari armor Yayasan Esensi Emasnya, persepsinya dapat berkisar hingga 50 km keluar, meskipun indranya akan menjadi lebih kabur saat jarak meningkat. Dengan indranya, dia merasakan bahwa iblis paling kuat yang menghalangi jalannya memiliki kekuatan langkah ke-8. Disinilah perjalanan untuk 10 juta poin kontribusi akan dimulai. Star King terus terbang dengan kecepatan terbang normal. Meskipun dia tidak memiliki kontrak formal dengan Longhaon dan tidak dapat terhubung dengannya secara mental, Starlight Unicorn tidak dikenal sebagai tunggangan yang paling pas untuk ksatria. Dengan sinyal belaka, ia segera memulai serangan balik, selalu menanggapi harapan Longhaon dengan tindakannya. Misalnya, hanya dengan merasakan kaki kiri Longhaon menegang, Star King akan menuju ke sisi kiri, dengan kecenderungan tergantung pada kekuatan Longhaon dimasukkan ke dalam kakinya. Sementara itu, esensi cahaya lembut sudah ditransfer dari Star King ke tubuh Longhaon. Longhaon menunjukkan senyum tipis, itu karena sejauh yang saya tahu, Anda adalah orang dengan atribut cahaya paling murni. Dan hanya kamu yang memiliki hati yang sempurna. Yang saya butuhkan adalah rekan yang bisa bekerja dengan baik dengan saya, bukan seseorang yang kuat. Saya percaya bahwa Anda harus memahami ini. Terlebih lagi, meskipun kamu saat ini hanya binatang ajaib dari peringkat ke-9, setara dengan langkah ke-8 bagi kita manusia, saya percaya bahwa setelah melalui pertempuran terus-menerus, kultivasi Anda akan naik, dan maju menjadi unicorn surgawi seharusnya tidak menjadi tidak mungkin. Mendengar dia mengatakan itu, mata Starlight Unicorn berbinar. Dengan ringan mengangguk padanya, dia segera mengerti kebaikan yang dilakukan Haon untuknya. Seperti Longhaon telah memperoleh berkah dari Dewi Cahaya, jika dia tinggal di sisinya untuk waktu yang lama, sangat mungkin bahwa batas bakat bawaan Starlight Unicorn King akan diatasi, meningkatkan kemungkinan itu menjadi Divine Unicorn. Di antara semua unicorn surgawi yang dikenal, hampir setiap unicorn pernah mengalami keadaan yang sangat menguntungkan. Bertarung bersama Scion of Light secara alami adalah sesuatu yang bersedia dilakukan oleh Starlight Unicorn King. Longhaon saat ini adalah dewa pilihan penuh, bahkan statusnya lebih besar daripada yang dia miliki sebagai Scion of Light. Pada saat Starlight Unicorn King telah menolak Longhaon, itu karena Scion of Light akan datang untuk menarik musuh yang terlalu kuat, tetapi Longhaon saat ini jelas memiliki kemampuan yang cukup untuk perlindungan diri. Dimengerti, aku bersedia menjadi rekanmu. Starlight Unicorn King menundukkan kepalanya, menampilkan tanduknya di depan Longhaon. Masalahnya berjalan lebih lancar daripada yang diharapkan Longhaon. Dia tahu bahwa fakta bahwa Starlight Unicorn King memberikan tanduknya untuk dia pelihara berarti dia mengakui kesetiaan kepada Haon. Dengan ringan mengelus tanduknya yang sangat hangat dan sensitif, Longhaon memegangi kepalanya. Terima kasih, teman. Saya percaya bahwa Anda tidak akan menyesali ini. Mari kita pergi menghapus kegelapan bersama-sama. Jika di masa depan, ada sesuatu yang Anda perlu bantuan saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan. Starlight Unicorn menggelengkan kepalanya, aku hanya berharap kamu memaafkan penolakan asliku. Longhaon hanya menunjukkan senyuman, ini bukan apa-apa. Saat itu, bagaimanapun juga, aku terlalu lemah,
sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai partnermu. Starlight Unicorn King memberinya pandangan bersyukur, hatimu terbuat dari emas. Terima kasih atas pengampunanmu. Mengatakan itu, dia berbalik dan berteriak ke arah sesama Starlight Unicorn-nya. Starlight Unicorn ini, yang enggan berpisah dengan raja mereka, segera berkumpul di tengah lingkaran yang mereka bentuk. Long Haon pindah kembali ke samping. Dia tahu bahwa Starlight Unicorn King mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya. Perjalanan ke Gunung Sen Ksatria ini berjalan sangat lancar. Long Haon telah menyukai Starlight Unicorn King ini sejak pertama kali mereka bertemu. Dia benar-benar tidak membenci Starlight Unicorn King ini untuk penolakan awalnya, dan sekarang dia bertemu dengannya untuk kedua kalinya. Long Haon memiliki perasaan yang jelas tentang kompatibilitas antara mereka berdua. Faktanya, Starlight Unicorn King ini bisa dikatakan paling dekat dengan Starlight Divine Beast di antara para Magical Beast. Adapun unicorn surgawi, mereka adalah bentuk evolusi dari unicorn cahaya bintang. Dalam catatan manusia, tidak banyak unicorn surgawi. Long Haon bahkan bertanya-tanya apakah unicorn surgawi bisa menjadi sejenis binatang surgawi cahaya bintang. Dengan sangat enggan, Starlight Divine Beast King selesai mengucapkan selamat tinggal pada klannya, dan kembali ke sisi Long Haon. Temanku, jika kamu ingin klanmu mendapatkan kebebasan mereka, mungkin aku bisa memberimu bantuanku. Long Haon tahu bahwa banyak binatang ajaib terbatas pada pegunungan suci Ksatria, dan tanpa dipimpin oleh manusia, mereka tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Starlight Unicorn King menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kami sebenarnya tidak mau meninggalkan tempat ini. Di sini, kerabat kita mendapatkan pertumbuhan yang dipercepat, karena ini adalah tempat yang hanya untuk binatang ajaib berelemen ringan seperti kita. Dalam beberapa hal, ini adalah tanah suci kami. Jadi, apakah ada alasan mengapa kita ingin pergi? Ini tidak hanya terjadi pada komunitas Starlight Unicorn kami, komunitas lain kebanyakan memiliki pemikiran yang sama. Kuil Ksatria tidak banyak mengganggu kami, dan pada saat Anda datang mencari tunggangan, itu juga merupakan pilihan di pihak kami. Jika kita tidak mau, kuil Ksatria tidak akan pernah mencoba memaksa kita. Inilah mengapa hubungan kami selalu begitu harmonis. Mendengar semua yang dia katakan, Long Haon merasa kekhawatirannya terobati. Setidaknya, kuil Ksatria tidak mengecewakannya. Kita bisa pergi, bangsawan pilihan salah satu dewa. Long Haon dengan lembut membelai kepala Starlight Unicorn, kami adalah teman, tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Haon, oke? Dan aku akan memanggilmu Raja Bintang. Bagaimana? Starlight Unicorn mengangguk dengan hangat, dan sayap di punggungnya menghilang. Long Haon tidak segera mengendarai unicorn, tetapi mengenakan armor yayasan esensi emasnya, sebelum bergerak cepat ke bagian belakang Starlight Unicorn King. Mereka berdua sangat terkejut mengetahui bahwa ketika Long Haon duduk di atas Starlight Unicorn King, armor yayasan esensi emas merasa seolah-olah meleleh di sekitar mereka. Tanpa diduga, Starlight Unicorn King termasuk dalam fenomena itu, dan di sekitar tubuhnya muncul lapisan emas gelap. Hanya saja, lapisan emas gelap di sekitar Star King jauh lebih lemah daripada Long Haon. Namun demikian, Raja Bintang bisa mendapatkan beberapa manfaat baju besi itu, memberikan harmonisasi yang sempurna antara kultivasinya dan Long Haon. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan, seolah-olah mereka berdua menjadi satu. Starlight Unicorn lainnya melihat perubahan pada Star King, dan mau tidak mau berlutut di depan pemandangan itu, penuh pemujaan. Starlight Unicorn biasanya memiliki tubuh serba putih, dengan hanya mata, tanduk, dan surainya yang berwarna emas. Tetapi jika mereka terbangun menjadi unicorn surgawi, seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi emas. Dan Raja Bintang saat ini memiliki beberapa bantalan dari unicorn surgawi. Binatang ajaib lainnya menjadi penuh kecemburuan setelah memperhatikan perubahan pada Star King. Seperti yang dia katakan sebelumnya, di Gunung Sen Ksatria, tidak ada binatang ajaib yang akan menolak undangan dari dewa pilihan. Long Haon perlahan menutup matanya, membiarkan energi spiritual internal dalam dirinya bangkit. Kabut cahaya yang kaya mulai mengelilingi tubuhnya, itu adalah menyimpan kekuatan. Di kejauhan, 10 sosok mengejar Long Haon dengan kecepatan kilat.
Saat mereka mendekat, langit menjadi semakin redup. Seorang ksatria mengendarai Starlight Unicorn sendirian? Mungkinkah ada kesempatan yang lebih baik bagi mereka? Setelah mendengar berita ini, mereka segera bergegas ke depan dengan kecepatan tercepat mereka. Pembangkit tenaga listrik yang memimpin grup memiliki fitur pembangkit tenaga listrik klan Vien. Dia memiliki 2 tanduk di kepalanya, wajah yang tampak garang, tingginya lebih dari 3 meter, dan sepasang sayap besar mengepak di punggungnya, mempercepat penerbangannya. Di tangan kanannya ada pedang berwarna darah yang ditutupi api hitam, dan tubuhnya dikelilingi oleh bau kegelapan. Itu adalah Komandan Vien. Di punggungnya ada sekelompok klan Vien, hanya saja mereka tidak sekuat yang itu, mencapai sekitar langkah ke-7 dalam kekuatan. Tidak salah lagi, ini adalah tim penghilang pemburu iblis, yang sepenuhnya terdiri dari klan Vien. Karena area di luar jalur Gunung Penentang Naga berada di bawah pengawasan Dewa Setan Kematian Sami Naga, dia secara alami membawa bawahan langsungnya, membentuk pasukan iblis. Meskipun menghadapi tim penghilang pemburu iblis yang hanya terdiri dari satu ras masih merupakan kejadian yang cukup langka. Pasukan ini di depan mata Haon dibentuk baru-baru ini, dimaksudkan untuk menghadapi situasi di jalur Gunung Penentang Naga. Seperti yang dikatakan Yang Haohan, iblis-iblis itu tidak mungkin mengepung jalur Gunung Penentang Naga sepenuhnya. Mereka jelas tidak memiliki pembangkit tenaga yang cukup untuk itu, jika mereka mencoba, pasukan mereka pasti akan tersebar sangat tipis, dan hampir tidak akan menghindari nasib dibuang satu persatu oleh kuil ksatria. Oleh karena itu, Dewa Setan Kematian Sami Naga menggunakan strategi untuk menempatkan sisi gunung di bawah pengawasan, sehingga jika sekelompok besar bala bantuan manusia datang dengan tergesa-gesa, mereka akan dapat mengerahkan beberapa tentara untuk mencegat dan menyergap mereka. Hanya saja, Sami Naga tidak menyangka bahwa sumber daya yang terkumpul di jalur Gunung Penentang Naga akan sangat kaya. Perang suci ini telah berlangsung selama lebih dari 1,5 tahun, namun jalur Gunung Penentang Naga tampaknya sama kebalnya seperti sebelumnya. Jadi untuk saat ini, penghilang pemburu iblis ini dispesialisasikan untuk memerangi pengintai di jalur Gunung Penentang Naga. Bahkan jika mereka tampaknya tidak membutuhkan persediaan, jalur Gunung Penentang Naga tetap perlu berkomunikasi dengan aliansi kuil. Demi itu, mereka terikat untuk mengirim pengintai. Dan sebagai tindakan untuk melawan mereka, iblis mengatur beberapa penghilang pemburu iblis, bertindak sebagai tim kecil yang menghususkan diri dalam menyingkirkan pengintai musuh, dan telah berhasil dalam tugas ini beberapa kali. Sebuah tim penghilang pemburu iblis seluruhnya terdiri dari iblis. Dari segi sinergi, mungkin mereka tidak akan seefektif tim biasa yang terdiri dari berbagai ras, tetapi mereka mampu bergerak lebih cepat dan bereaksi lebih efektif, serta mendengarkan perintah langsung dari Dead Demon God Sami Naga. Raja Bintang, akselerasi. Pada saat kelompok iblis ini muncul di bidang pandang Long Haon, dia segera memberi Starking perintah untuk mempercepat. Kabut emas tipis muncul lebih jelas saat Starking terus berakselerasi, dan sudah samar-samar terlihat. Tapi jika seseorang tidak memperhatikan, dia pada dasarnya tidak akan menyadarinya. Selain itu, saat Starking terbang, dia memimpin bintang berujung 6 emas untuk menyelimutinya, menjaga kekuatan penyimpanan Long Haon tersembunyi. Mencari tahu tentang percepatan Long Haon, Komandan Vien memiliki seringai jahat di wajahnya. Tiba-tiba mengepakkan sayap di punggungnya, dia melepaskan beberapa cahaya hitam, menembak keluar seperti api hitam dan mendorongnya untuk berakselerasi dengan kekuatan penuh, tanpa mempertimbangkan konsumsi energi spiritualnya. Saat ia mengambil inisiatif untuk mengejar Long Haon, celah tercipta antara iblis lain dan dia, yang secara alami tertinggal secara bertahap. Mata Long Haon perlahan terbuka, ekspresi matanya saat ini tampak jernih seperti ketika dia baru saja bangun dari meditasi panjangnya. Tapi kali ini, itu membawa rasa dingin yang tidak ada pada waktu itu. Kecepatan terbang Starking tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, secara tidak jelas membawa perasaan ilusi. Bahkan dengan Long Haon di punggungnya, kecepatan terbangnya sama sekali tidak kalah dengan percepatan datar Komandan Vien. Kedua belah pihak mempertahankan jarak yang sama saat mereka mendekati jalur Gunung Penentang Naga. Mengetahui bahwa akselerasinya tidak mencukupi, Komandan Vien itu segera menjadi cemas.
Saat dia melepaskan pukulan dengan tangan kirinya yang kosong, itu tiba-tiba meledak dengan cahaya merah tua, menghasilkan ledakan hebat di udara. Kekuatan pendorongnya menyebabkan kecepatannya meningkat sekali lagi. Metode akselerasi ini datang dengan konsumsi energi spiritual yang cukup besar dan tidak dapat digunakan terlalu lama. Namun itu memiliki manfaat bahwa itu akan memungkinkannya untuk meningkatkan kecepatannya melampaui batasnya. Meskipun Komandan Vien ini tidak tahu tentang budidaya Long Haon, ia tampaknya yakin bahwa ini setidaknya seorang ksatria pada langkah ketujuh dari penampilan Starlight Unicorn King. Membunuh ksatria seperti itu akan menjadi kontribusi yang sangat besar, apalagi tentang Starlight Unicorn. Apa yang paling disukai iblis adalah makanan, dan meskipun mereka paling membenci atribut cahaya, makanan favorit mereka adalah binatang ajaib dari elemen cahaya. Daging itu sangat empuk dari sudut pandang mereka. Kaki Long Haon sedikit dipercepat saat ia duduk mundur, dan Star King segera mengerti niatnya. Diam-diam mengurangi frekuensi di mana dia mengepakkan sayapnya, dia condong ke samping, dan menggambar busur yang luar biasa di tempat yang tinggi di udara. Ini adalah busur besar yang dilacak saat Komandan Iblis yang mengikutinya terus mendekat dan mendekat, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa iblis dari langkah ketujuh masih tertinggal di belakang. Desir. Sayap Star King mengeluarkan suara pemutusan udara, dan sosoknya berbalik di tengah-tengah busur ini, langsung menuju Komandan Vien itu. Chapter 499 Raja Bintang 3. Mengingat kecepatan Star King sebelumnya, berbalik secara instan adalah hal yang mustahil. Tapi busur ini menunjukkan bahwa dia cukup tangkas, membiarkan dia mempertahankan kekuatan serangan dan kecepatan yang berbanding lurus dengan kecepatan sebelumnya, meminimalkan kehilangan kecepatan ke tingkat terbesar yang mungkin. Komandan Vien memiliki senyum yang cukup jahat di matanya. Kali ini, dia melihat ksatria itu bergerak, pedang berat berkilat dengan cahaya keemasan tepat di depannya. Komandan Vien dapat segera menentukan bahwa dia memiliki peralatan tingkat mulia manusia, namun dia masih tidak melihat ksatria ini layak untuk dilihat kedua kalinya. Meskipun Starlight Unicorn memberikan dorongan yang baik, fitur paling terkenal dari jenis binatang ajaib ini adalah kurangnya kekuatan ofensif. Penentu terbesar untuk utilitas Starlight Unicorn adalah kekuatan ksatrianya. Namun, seorang ksatria yang hanya menggunakan peralatan tingkat agung, bahkan jika tidak lemah, tidak mungkin menjadi lawan yang hebat. Terlebih lagi, sekutunya sendiri berada tepat di belakangnya. Faktanya, Long Haon menggunakan pedangnya, Rippling Light, yang belum mencapai tingkat legendaris, meskipun peralatan tingkat agung ini dapat dianggap cukup bagus. Kekuatan mentalnya telah menerima dorongan dari armor Yayasan Esensi Emas. Long Haon dapat dengan mudah memahami gerakan Komandan Vien itu serta fluktuasi dari energi spiritualnya, dan bahkan mencari tahu tentang penghinaan dan penghinaan yang mengisi lawannya. Anda berani menunjukkan penghinaan seperti itu? Anda akan menjadi korban saya dalam kasus ini. Rippling Light terangkat di atas kepalanya, dan saat berikutnya, cahaya yang tak tertandingi meledak dari pedang yang berat ini. Kecerahan seperti itu mirip dengan matahari yang bersinar, segera menghasilkan penerangan yang luar biasa meskipun tidak membawa esensi cahaya. Tetapi karena sinar cahaya ini, Komandan Iblis dan Iblis yang mengejarnya terganggu. Detik berikutnya, pedang Rippling Light di tangan Long Haon datang menyapu. Sederhana dan langsung, gerakan memotong menggunakan dasar paling sederhana dari kemampuan ksatria. Light Edge keemasan yang cerah muncul. Tapi itu tampak sangat alami, seolah-olah tanpa zat energik apapun. Light Edge ini tidak bisa dianggap panjang, hanya mencapai panjang 3 meter, dan menyebabkan Komandan Vien secara tidak sadar menggunakan pedang beratnya yang memancarkan api hitam dan berwarna darah untuk memblokirnya. Dentang. Sosok Long Haon dan Komandan Vien itu tampaknya hanya melewati satu sama lain. Kedua pihak mengambil sepersekian detik untuk berpisah di udara. Membawa Long Haon, Star King segera bergegas ke arah iblis dari langkah ketujuh di belakang, karena Komandan Iblis itu hanya terus bergegas ke depan, tidak menunjukkan jejak untuk mundur. Ketika terburu-buru mencapai jarak 200 meter, terburu-buru itu tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba, cairan hitam pekat meledak di udara.
Komandan Vien yang kuat baru saja dipotong menjadi dua di udara, dan kemudian jatuh dari langit. Tidak salah lagi, itu adalah insta-kill, yang hanya membutuhkan satu pukulan. Mulai dari saat dia merasakan kemunculan iblis ini, Long Haon membuat persiapan untuk pertempuran hingga sekarang. Dan begitu kekuatannya pada langkah ke-8 mengalami power storing, orang bisa membayangkan kekuatan serangannya yang luar biasa. Long Haon mengerti dengan jelas bahwa identitasnya tidak bisa dibocorkan. Untuk alasan ini, dia memilih untuk menggunakan senjata dan teknik yang belum pernah dia tunjukkan kepada iblis sebelumnya. Kemampuan yang awalnya dia kuasai tidak dapat dengan mudah ditunjukkan, dan dalam keadaan seperti ini, dia perlu mengubah beberapa metode bertarungnya. Serangan Long Haon sebelumnya ditingkatkan oleh Epic Tier Gold SNC Foundation Armor, yang memberikan dorongan besar untuk energi spiritualnya, dan berada dalam kondisi dataran tinggi spiritual karena penambahan energi spiritual Star King. Serangan itu dengan jelas menunjukkan kekuatan dari dataran tinggi spiritual. Cahaya yang sangat menyilaukan jelas berasal dari itu. Coba pikirkan, bisakah pukulan penuh Long Haon, yang menghabiskan lebih dari 30.000 energi spiritual, menjadi sesuatu yang bisa diblokir oleh Komandan Vien? Long Haon telah belajar tentang kekuatan yang luar biasa dari dataran tinggi spiritual melalui pengalaman. Kekuatan dari Area of the Goddess of Light ditambah dengan niat pedangnya dan hubungan antara pedang dan tubuhnya bahkan tidak terbukti cukup untuk mematahkan pertahanan kakeknya, Long Tianying, yang hanya menggunakan Glorious biasa. Perisai tingkat, dan mengapa begitu? Itu karena dataran tinggi spiritual. Tentu saja, Long Haon saat ini tidak memiliki kontrol yang baik seperti kakeknya yang mampu mencapai semua itu dalam sepersekian detik. Namun meski begitu, setelah menjalani dataran tinggi spiritual, energi spiritualnya mungkin 3 kali lipat minimal. 30.000 energi spiritual, dikalikan 3, kekuatan ofensifnya cukup untuk menyamai standar 90.000 energi spiritual. Karakteristik Rippler Light adalah serangan gandanya. Ini mungkin tampak sederhana, tetapi bagaimana satu pukulan bisa berubah seketika menjadi dua memiliki kekuatan yang sama? Karena kekuatan yang berlebihan dari serangan sebelumnya Long Haon, efek dari Rippling Light tidak sepenuhnya ditampilkan, dan pukulan kedua hanya mendapat sekitar 30.000 energi spiritual di dalam, tapi ini ditambahkan ke kekuatan menakutkan dari serangan pertama 90.000 energi spiritual. Menambahkan ini pada fakta bahwa kedua belah pihak bergegas maju dengan kecepatan gila, Komandan Vien yang mati seketika bukanlah masalah yang mengejutkan. Bahkan, ini di bawah premis bahwa Long Haon bahkan tidak menggunakan niat pedangnya. 1,5 tahun budidaya pahit dan perolehan Epic Tier Gold SNC Foundation Armor yang perkasa bisa dikatakan telah menyerahkan Long Haon saat ini daun yang sama sekali baru. Semuanya berjalan seperti dalam perhitungan Long Haon. Pada saat dua potongan mayat Komandan Vien jatuh, dia bergegas menuju 9 iblis dari langkah ke-7. Melihat kapten mereka mati seketika, ke-9 orang ini sama terkejutnya dengan yang bisa dibayangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak panik total? Apa yang menyambut mereka adalah serangan menakutkan Long Haon. Dalam sekejap, Long Haon tiba-tiba melompat turun dari punggung Star King. Orang bisa dengan jelas melihat tubuh Star King mengeluarkan rantai emas panjang yang terbuat dari cahaya, menempel di pinggangnya. Sementara memungkinkan Long Haon untuk kembali kapan saja, itu juga memungkinkan penguatan energi spiritual untuk terus berjalan. Di udara, Long Haon sebenarnya tidak melepaskan sayap spiritualnya, tetapi ditembak seperti peluru, bergegas dengan kecepatan kilat. 3 serangan cahaya berwarna emas diluncurkan secara berurutan, dan tangisan menyedihkan meledak bersama dengan aliran darah. Seperti itu, 6 dari 9 iblis dari langkah ke-7 mati seketika. Ini terjadi terlalu cepat. Dengan dukungan dari Star King, Long Haon mampu mempertahankan dataran tinggi spiritual bahkan tanpa persiapan. Kekuatan serangan ini saja sudah cukup untuk melawan iblis dari langkah ke-7, yang berakhir seperti kawanan domba di depan harimau. 3 iblis terakhir dari langkah ke-7 berada dalam teror total, melarikan diri dengan panik. Namun, mereka sudah terlambat. Cahaya keemasan tebal terus berputar di udara, saat serangan Long Haon meminjam kekuatan dari rekannya.
Bergerak bebas sejauh 1000 meter, itu memotong kepala Vien terakhir dari langkah ketujuh dengan sangat alami. Mencengkeram rantai emas di pinggangnya, dia kembali ke punggung Starking. Pertempuran ini hanyalah pembantaian sepihak. Dari awal hingga akhir pertempuran, tidak lebih dari 1 menit berlalu. Itu adalah pertempuran akal dan nyali yang berlangsung. Apakah dia benar-benar memiliki keuntungan melawan pasukan penghilang pemburu iblis yang terdiri dari 10 iblis? Dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka bahkan tidak akan menjadi lawan di matanya, bahkan Komandan Vien itu pun tidak. Tapi jangan lupa tentang keterampilan meningkatkan siam dari klan Vien. Jika iblis ini menyelesaikan peningkatan siam mereka, Long Haon tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Tapi tentu saja, Conjoined Boost memiliki kekurangannya sendiri. Sulit dipercaya bahwa sekelompok 10 orang bersama-sama akan mampu bergerak dengan cepat dan tanpa hambatan. Dengan sengaja menarik mereka keluar cukup efektif melawan Komandan Vien pihak lawan. Tanpa membuang waktu, dia menggunakan 30.000 energi spiritual untuk membunuhnya dalam satu serangan, tidak hanya mengejutkan kohesi iblis, tetapi juga menyingkirkan ancaman paling berbahaya. Jalannya pertempuran berikutnya sangat sederhana. Dia tidak hanya menggunakan kekuatannya, tetapi juga pengalaman dan pengetahuannya. Setelah menyingkirkan tim penghilang pemburu iblis ini, Long Haon tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi menunggangi punggung Starking, memungut mayat para iblis ini dalam melodi abadi sebelum menatap dengan dingin ke arah lain di langit dan kemudian melanjutkan untuk pas gunung penentang naga di punggung Starking. Sekitar 5 meter jauhnya, kepala Demon Envoy pecah dalam sepersekian detik, jatuh dari langit. Long Haon telah mengetahui tentang pemeriksaan mental utusan iblis ini jauh sebelumnya. Ini adalah kemampuan yang mirip dengan Eagle's Eye. Hanya saja, dia tidak berurusan secara pribadi dengan utusan iblis ini, hanya menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk membiarkannya mati. Satu-satunya rasa malu adalah bahwa itu tidak memberikan poin kontribusi apapun. Komandan Vien dari langkah ke-8 untuk 8.000 poin kontribusi, dan 2.000 poin kontribusi untuk setiap Vien dari langkah ke-7. Itu sudah lebih dari 20.000 poin kontribusi. Tunggu aku semuanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan poin-poin ini secepat yang saya bisa untuk bergabung dengan kalian. Apakah kalian masih baik-baik saja? Masih aman dan sehat? Tunggu saja aku, kamu harus bertahan setidaknya sampai saat itu. Di kejauhan, jalur gunung penentang naga sudah mulai terlihat. Long Haon masih jauh, tapi bisa mencium bau busuk di tengah dingin yang menggigit. Setan mengepung kota? Terburu-buru, Long Haon membawa Starking ke depan medan perang ini, sambil mentransfer energi spiritual internalnya dengan kecepatan cepat, menyerap esensi cahaya untuk pulih dari pertempuran sebelumnya. Itu jelas armor yayasan esensi emas yang sedang diisi ulang dengan cara ini, karena Long Haon pada dasarnya tidak menggunakan energi spiritualnya sendiri pada pertempuran sebelumnya. Jalur gunung penentang naga. Di antara 6 jalur gunung besar, jalur gunung penentang naga adalah yang paling luar biasa. Dari segi pertahanan memang harus yang terbaik, karena dibangun seluruhnya menggunakan gunung sebagai basis, sedangkan bangunan utama berada di dalam pegunungan. Mengingat lingkungan, bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan bisa melewatinya dalam waktu singkat. Namun, jalur gunung penahan naga juga yang paling sulit untuk ditinggali. Bukan hanya musuh yang terkena dampak dinginnya area tersebut. Perwira dan prajurit jalur gunung penentang naga juga terpengaruh oleh cuaca buruk. Kehidupan di sini monoton dan membosankan, di luar pertempuran, semuanya akan serba hitam. Seseorang hanya akan bisa hidup di dalam gunung, tetapi kondisi sulit seperti itu hanya akan berkontribusi pada peningkatan sifat kegigihan para ksatria dan tubuh kokoh. Chapter 500 Pengembalian Panjang. Di depan jalur gunung penentang naga terdapat lereng sepanjang 200 meter, medan yang sangat terjal yang tertutup salju dan es sepanjang tahun. Pintu masuknya bertindak sebagai benteng alami, hanya saja, setelah pengalaman perang suci selama 1,5 tahun, senjata pertahanan saat ini dari jalur gunung penentang naga sebagian besar dihancurkan di tangan iblis, atau cadangan kristal binatang ajaib untuk menopang mereka tidak mencukupi. Sekarang sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia untuk melawan serangan iblis.
Di kejauhan, 8 pilar Dewa Iblis berkilauan di cakrawala, menyebarkan cahaya yang menyilaukan. Pasukan besar iblis mengalir seperti air pasang, bergegas menuju gunung penentang naga. Masuk akal bagi Kaisar Dewa Iblis untuk menugaskan Dewa Iblis Kematian Saminaga sebagai komandan untuk jalur gunung penentang naga. Meluncurkan serangan dari darat memang merupakan tantangan yang sebenarnya, jadi serangan udara memiliki peluang yang jauh lebih baik. Iblis tidak hanya ahli dalam penerbangan dan kuat secara fisik, tetapi terlebih lagi, klan mereka sangat banyak. Untuk kekuatan semata, selain dari klan naga iblis Kaisar Dewa Iblis, klan Vien adalah yang terbaik. Bagaimanapun, setan bintang dan setan bulan jauh dari mampu dibandingkan dengan setan Vien. Oleh karena itu, setelah kedua belah pihak melewati lebih dari 1 tahun serangan penyelidik berulang dan pertempuran defensif untuk mengumpulkan pengalaman, sekarang sebagian besar pertempuran adalah tentang aliansi kuil yang harus menahan serangan gabungan dari udara dan darat dari pasukan iblis. Di tanah, yang memimpin serangan terutama adalah serigala iblis dan beruang iblis. Ini bukan karena keahlian mereka dalam memanjat, tetapi karena kemampuan mereka menahan dingin. Karena tanah utara yang sangat dingin ini, sejak awal perang suci pasukan iblis telah mengalami kerugian yang serius. Tetapi melalui penguatan terus-menerus, pasukan di jalur gunung penentang naga hampir seluruhnya telah digantikan oleh mereka yang tahan terhadap dingin. Serigala iblis adalah klan yang kuat di antara iblis. Berdiri dengan cara yang mirip dengan manusia, mereka memiliki kepala serigala, dan keempat anggota badan mereka memiliki cakar yang tajam di ujungnya. Saat mereka memanjat dinding, cakar mereka terus mengeluarkan suaranya saat bersentuhan dengan es. Dibandingkan dengan serigala iblis, beruang iblis memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk memanjat. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi saat memanjat, mereka membutuhkan cakar beruang untuk membuat lubang di es, dan menggunakannya untuk menjaga keseimbangan yang memperlambat prosesnya. Tapi jangan lupa bahwa di antara 8 dewa iblis besar yang berdiri di luar area jalur gunung penolak naga, terdapat dewa iblis beruang iblis Valevor, bersama dengan kekuatan utamanya. Dengan dia untuk mengawasi dan memimpin mereka, beruang iblis berusaha keras untuk mengikuti perintah. Memanfaatkan kekuatan besar mereka, mereka terus naik. Adapun situasi di langit, itu adalah panggung untuk iblis. Iblis yang ada di mana-mana terus menyerang jalur gunung penentang naga tanpa henti dari udara. Iblis dari langkah ke-6 atau lebih tinggi memiliki kemampuan terbang, tetapi juga dapat menanggung banyak beban. Seringkali, seseorang akan melihat beberapa iblis dibawa oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbang. Iblis, beruang iblis, dan serigala iblis. Serangan yang dilakukan oleh para petarung hebat dari ketiga ras ini merupakan ancaman besar bagi jalur gunung penentang naga. Apa? Tapi tetap saja, sebagai kepala dari 6 kuil besar, kuil ksatria memiliki banyak kartu truf untuk situasi ini. Di atas kota, sejumlah besar ksatria berarmor lengkap berbaris, berkilauan dengan cahaya keemasan menyilaukan yang berbentuk penghalang pelindung. Mereka memblokir serangan demi serangan dari iblis. Panggilan paling seimbang bagi manusia memang ksatria. Ksatria mampu menggunakan beberapa sihir ringan sementara juga menjadi ahli dalam pertempuran jarak dekat. Lebih penting lagi, mereka bisa menggunakan sihir penyembuhan. Oleh karena itu, bahkan tanpa panggilan lain untuk melengkapi mereka dalam pertempuran, ksatria cukup mampu membela diri dan membunuh musuh. Pada saat yang sama, kuil ksatria memiliki kekuatan udara terbesar dari aliansi, yang merupakan resimen ksatria lintas udara yang kuat. Tergantung pada jenis tunggangannya, seorang ksatria akan, setelah mencapai langkah ke-5, menjadi ksatria lintas udara atau ksatria bumi. Dengan kata lain, resimen ksatria lintas udara hanya terdiri dari ksatria dari langkah ke-5 atau lebih, mencapai jumlah total lebih dari 10.000. Kekuatan ini adalah pilar utama pasukan kuil ksatria. Tetapi karena perang suci ini terus berlanjut, jumlah ksatria lintas udara terus berkurang. Sekarang ksatria lintas udara yang mempertahankan kemampuan terbang dan bertarung kurang dari 7.000. Dan bahkan ini hanya karena mereka adalah target prioritas terbesar untuk sihir pendukung atribut cahaya. Lebih jauh lagi,
mereka hanya digunakan setelah senjata pembunuh terbesar atau alat pertahanan menjadi tidak dapat digunakan, dan sejak saat itu menjadi kekuatan utama dalam pertempuran. Jika seseorang melihat situasi dari ketinggian, seseorang dapat melihat dengan jelas bahwa kedua sisi terang benderang dalam warna emas dan hitam saling berhadapan. Dalam hal kuantitas, Fiends menduduki keuntungan, mereka 2 kali lebih banyak dari Airborne Knights, dan yang paling mengerikan adalah bahwa beberapa Fiends memiliki Hell Demons di punggung mereka. Setan neraka memiliki sihir yang sangat kuat, dan ahli dalam meluncurkan mantra yang menargetkan orang banyak. Oleh karena itu, pasukan iblis udara tidak terburu-buru untuk mencapai jarak dekat dari ksatria lintas udara. Saat mereka saling berhadapan, pihak iblis hanya mengirimkan beberapa iblis kecil dan iblis besar, karena mereka yang memiliki kemampuan terbang membela iblis neraka yang menggunakan mantra jarak jauh. Resimen ksatria lintas udara tidak maju sebelum waktunya karena iblis neraka dan wali mereka bukan satu-satunya iblis terbang. Bagi para ksatria, misi terpenting adalah menjaga jalur pertahanan gunung dan tidak mengambil risiko. Tunggangan dari ksatria lintas udara sangat seragam, hanya dibentuk dari kuda surgawi yang bersatu dan berbudaya. Sebagai ras binatang ajaib dari peringkat kelima dan subspesies dari tipe unicorn, mereka benar-benar putih, tidak memiliki tanduk di atas kepala mereka, dan mengandalkan sepasang sayap putih salju mereka untuk terbang di atas cakrawala. Resimen ksatria lintas udara yang bersatu juga memiliki pemahaman timbal balik yang mendalam dengan tunggangan mereka. Pasukan tempur mereka menjadi yang paling bergantung pada hubungan antara ksatria dan kuda surgawi. Oleh karena itu, dalam pertempuran yang seimbang, para iblis pasti tidak akan bisa menandingi ksatria lintas udara. Di barisan depan resimen ksatria lintas udara berdiri sekelompok ksatria berwarna emas dan perak. Setidaknya 6 ksatria Yayasan Esensi Emas dan 100 ksatria Yayasan Mithril membentuk kelompok ini yang memimpin resimen ksatria lintas udara. Kedua belah pihak tampaknya telah mencapai kesepakatan yang samar-samar, karena tidak ada pembangkit tenaga listrik mereka dari langkah ke-9 yang muncul di medan perang, hanya paling banyak tentara dari langkah ke-8 yang hadir. Penghalang besar cahaya suci muncul di langit, satu demi satu menahan serangan sihir dari iblis neraka. Resimen ksatria lintas udara mempertahankan formasi yang rapi dari awal hingga akhir, siap memasuki pertempuran kapan saja. Penghalang cahaya suci mereka dapat digambarkan sebagai pertahanan yang tidak bisa ditembus. Long Tianning berdiri di area tertinggi di atas kota lintasan Gunung Penentang Naga. Kota ini dibentuk dengan 3 lapisan, yang paling bawah adalah yang paling luas, di mana pasukan ksatria menjalani pertempuran. Lapisan kedua adalah untuk para penyihir, semuanya berspesialisasi dalam elemen es. Di jalur Gunung Penentang Naga, tidak ada bala bantuan dari kuil lain yang hadir di luar para penyihir ini. Ini adalah karakter hebat dan integritas kuil ksatria yang tidak perlu dipertanyakan, yang lebih suka membiarkan 5 kuil lainnya saling membantu. Di belakang Long Tianning ada lebih dari 30 orang. Di antara mereka, setengahnya mengenakan armor Yayasan Esensi Emas, dan setengah lainnya dalam baju besi mencapai setidaknya tingkat legendaris. Tanpa ragu, mereka adalah inti sebenarnya dari kuil ksatria. Masing-masing dari mereka dilengkapi sepenuhnya dan siap untuk bergabung dalam pertempuran kapan saja. Perhatian, resimen ksatria lintas udara harus turun ke ketinggian 100 meter, dan melepaskan Glorious Halo dan Thorny Halo. Suara keras Long Tianning terdengar. Pandangannya terfokus pada serigala iblis dan beruang iblis yang memanjat ke atas. Tanpa ragu, ketika kelompok pertama dari Demonic Bears memanjat tembok kota, itu akan menjadi saat iblis akan meluncurkan serangan udara. Setan sepenuhnya sadar bahwa manusia tahu tentang metode pertempuran mereka, namun tidak pernah beradaptasi. Mengkoordinasikan pasukan darat dan udara sebagai satu kesatuan selalu merupakan cara terbaik. Tepat pada saat ini, kilatan dari 8 pilar Dewa Iblis menjadi cerah, dan orang bisa dengan samar melihat bahwa di dalam 8 pilar Dewa Iblis ini perlahan muncul 8 iblis. Yang muncul di pilar terbesar adalah seorang pria berambut abu-abu, tinggi dan pucat mengenakan baju besi abu-abu, memandang Long Tianning di kejauhan. Dewa Iblis ini penuh dengan keheningan yang mematikan. Matanya putih mengkilat, dan wajahnya terlihat cukup tampan.
Sepasang sayap abu-abu besar memanjang dari punggungnya, mencapai lebar lebih dari 20 meter. Meskipun tidak begitu mencolok di kejauhan, dengan tambahan cahaya abu-abu tua di punggungnya, itu mengeluarkan semacam perasaan menindas yang tak tertahankan. Mata Long Tianying juga menyala, dan kilatan cahaya keemasan muncul di sana. Saat dia meletakkan tangannya di punggungnya, tubuhnya perlahan melayang di atas tanah. Sebuah pancaran cahaya biru dan emas tiba-tiba muncul dari punggungnya, membawa sinar cahaya emas kebiruan yang membumbung tinggi. Tahta ketertiban dan hukum surgawi yang elegan perlahan-lahan mulai terlihat di latar belakang ksatria surgawi kontrol dan pembatasan Long Tianying. Begitu tahta surgawi muncul, seluruh jalur gunung penentang naga dan resimen ksatria lintas udara semuanya mengeluarkan aklamasi yang memekakkan telinga. Bagi kuil ksatria, tahta suci bukan hanya alat suci, tetapi juga pilar moral dari seluruh tubuh ksatria. Selama tahta surgawi ada, mereka akan mampu menghadapi musuh yang kuat dengan percaya diri. Dewa setan kematian Saminaga mengerutkan alisnya, bergumam keras, tahta surgawi ini cukup merepotkan. Di dekatnya, seorang pria kuat dengan kulit berwarna perunggu, dan mata kuning menatapnya dengan hormat, haruskah aku pergi? Ini adalah Dewa Iblis peringkat 6 Valevor. Jika seseorang hanya melihat penampilan luar, orang ini tampak seperti seorang pejuang manusia yang kuat. Sosoknya hampir tidak bisa dibandingkan dengan klannya yang besar. Saminaga menggelengkan kepalanya, Long Tianying ini tidak akan menjadi lawan yang mudah. Dalam pertarungan 1 lawan 1, saya tidak memiliki kepastian untuk bisa membunuhnya. Tahta surgawinya terlalu merepotkan. Melepaskanmu tidak akan mencapai hasil yang lebih baik daripada jika aku pergi. Dan lebih jauh lagi, ada juga tahta perlindungan dan kerahiman surgawi yang hadir di kuil ksatria. Yang satu itu akan lebih sulit untuk dihadapi. Menyebutnya sebagai pembangkit tenaga manusia terbesar tidak akan berlebihan. Karena Yang Mulia memerintahkan kita untuk melakukan perang yang berkepanjangan, kita seharusnya tidak melakukan pertempuran habis-habisan seperti itu. Saat dia mengatakan itu, niat bertarung yang berapi-api dalam dirinya menghilang, saat dia terus menghadapi Long Tianying. Tak satu pun dari mereka menunjukkan inisiatif untuk melancarkan serangan. Tepat pada saat ini, beruang iblis akhirnya selesai memanjat tembok kota. Serigala iblis meluncurkan serangan panik, hampir bunuh diri. Tujuan mereka sederhana, membiarkan semua beruang iblis dengan aman mencapai puncak kota. Dengan kekuatan pertahanan dan kekuatan beruang iblis, selama mereka bisa berdiri kokoh di tembok kota, itu pasti akan memberikan pukulan besar bagi kuil ksatria. Formasi cahaya suci dari resimen ksatria lintas udara yang turun sejauh 100 meter memperoleh kekuatan, dan halo berduri emas keunguan serta glorious halo emas kebiruan menjadi sangat cemerlang karena pelepasan serentak dari banyak ksatria lintas udara. Selanjutnya, lingkaran cahaya ini juga berkilauan di kepala para ksatria yang berdiri di atas kota. Hanyu ada di antara mereka. Di tangan kirinya dia memegang perisai emas yang berat dan di tangan kanannya Scarlet Wilderness-nya. Meluncurkan serangan perisai, dia dengan kejam menabrak beruang iblis yang baru saja selesai memanjat dinding. Beruang iblis itu juga tangguh, menopang tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya, ia memasuki pertempuran jarak dekat dengan Hanyu. Dengan ledakan keras, baik beruang iblis dan Hanyu dipaksa mundur oleh tabrakan hebat. Namun, Wilderness Scarlet sudah menyerang. Itu saat ini memancarkan panas putih dari pedang suci. Kombinasi pedang berat di tingkat legendaris dan keterampilan pedang suci tidak mudah untuk dilawan, bahkan dengan ketahanan fisik beruang iblis. Sebenarnya, meskipun ada kesenjangan antara bangunan fisik keduanya, energi spiritual eksternal Hanyu tidak kalah dengan beruang iblis. Setelah mandi di infus kristal naga, dan dengan tambahan amplifikasi Forest Boa Training Pill, energi spiritual eksternal Hanyu sama sekali tidak di bawah energi spiritual internalnya. Ini juga alasan mengapa semua orang dari pasukan perburuan iblis tingkat komandan ke-64 masih bertahan bahkan setelah melalui begitu banyak pertempuran berbahaya. Bao. Dengan raungan marah, beruang iblis dipukul mundur tepat setelah berhasil memanjat di atas dinding, dan benar-benar marah. Palu besi di tangannya diayunkan, mengarah tepat ke Scarlet Wilderness. Tepat saat itu, sesosok jatuh di tengah-tengah mereka berdua.
Itu adalah seorang ksatria, dikirim terbang oleh kekuatan musuh yang kuat. Palu di tangan beruang iblis terus bergerak tanpa ragu sedikit pun, tapi Han Yu sangat terkejut. Dia lebih cepat bereaksi daripada Demonic Bear, tetapi jika serangannya terus berlanjut, Scarlet Witness pasti akan menyerang tubuh rekan satu timnya. Dengan perasaannya yang mendalam terhadap rekan-rekan prajuritnya, bagaimana dia bisa terus maju? Ini semua terjadi terlalu cepat. Scarlet Witness sudah setengah jalan. Jika dia mencoba menarik kembali kekuatannya, dia akan menjadi orang yang menderita serangan balasan, dan sesama prajurit itu tidak akan bisa melarikan diri dari dihancurkan sampai mati oleh beruang iblis. Tetapi jika serangan itu terus berlanjut, rekan ksatrianya akan mati di tangannya. Sejak pergi berperang, ini adalah pertama kalinya Han Yu menghadapi pilihan yang begitu sulit. Ini terjadi terlalu cepat, memberinya jauh dari cukup waktu untuk memutuskan. Cahaya keemasan berkilauan, dan sama tiba-tiba saat ksatria yang jatuh itu muncul, dia menghilang dalam kilatan cahaya. Segudang cahaya keemasan meledak dalam sekejap. Segala sesuatu dalam jarak 100 meter diselimuti oleh cahaya keemasan. Dalam ruang lingkupnya, semua serigala iblis dan beruang iblis menyemburkan darah, runtuh seperti gandum. Mata Han Yu menjadi lembab, berteriak keras, "Kapten!" Dia kembali. Apakah sudah waktunya bagi pasukan K64 untuk bersatu kembali? Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.